Perkenalkan, nama saya Pujeli Arnita Gula. Di sini saya akan menjelaskan tentang tributyltin atau TBT, di mana materi saya ini bersumber dari jurnal yang berjudul Pencemaran Laut oleh Organotin. TBT atau tributyltin adalah istilah umum untuk kelas senyawa organotin yang mengandung gugus C4H93SN. Dengan contoh yang menonjol adalah tributyltin oksida. Selama 40 tahun, TBT digunakan sebagai biosida dalam cat antifouling. Umumnya dikenal sebagai cat dasar, diterapkan pada lambung kapal laut. Sejak tahun 1970-an, TBT merupakan salah satu contoh representatif senyawa organotin. Digunakan sebagai biosida agresif cat antifouling pada hull kapal untuk mencegah pertumbuhan alga, bernakel, dan organisme fouling lainnya. TBT yang digunakan dalam cat antifouling mengandung sebuah atom tin yang terikat secara kovalen dengan 3 butil dan berasosiasi dengan anion. Kemudian, TBT dilepaskan dari cat antifouling dan masuk ke dalam lingkungan laut. TBT berakumulasi dengan sedimen, khususnya pada area dengan banyak aktivitas perkapalan, seperti pelabuhan dan marina. Pengaruh daya racun TBT juga telah diamati pada area jalur perkapalan di laut terbuka. TBT bertanggung jawab pada gangguan sistem endokrin di sejumlah kerang laut yang mengakibatkan pada perkembangan karakteristik organ kelamin jantan pada siput laut betina. TBT juga menyebabkan gangguan sistem imun pada organisme dan shellfish membentuk perubahan formasi cangkang setelah pelepasan TBT pada level yang begitu rendah di air. Pada tahun 1985, produksi triorganotin yang digunakan untuk biosida berkisar antara 8-10 ton per tahun. Sementara untuk senyawa turunannya seperti di dan monoorganotin mencapai 27.000 ton. Sementara itu, 70% biosida triorganotin, khususnya TBT dan TPT, digunakan sebagai agen aktif dalam cat antifouling. Pelepasan TBT dari cat antifouling ke perairan menghasilkan zat beracun ke dalam air, dan karena itu menghasilkan pengaruh negatif terhadap lingkungan dan mengganggu kehidupan organisme. Sumber lain dari pencemaran laut oleh organotin dapat berasal dari penggunaannya untuk industri dan biosida lainnya. TBT dan senyawa turunannya di dan monobutyltin dapat juga terdeteksi pada urban effluent dengan jumlah yang signifikan, di mana terakumulasi di dalam sludge dari peralatan penanganan limbah. Kontak langsung TBT pada manusia dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit, dan secara potensial dapat menuju ke dermatitis. Akan tetapi, sampai saat ini, belum ada kasus keracunan makanan oleh TBT yang pernah dilaporkan. Berbagai studi yang dilakukan pada ikan di Amerika dan Jepang memungkinkan manusia mengakumulasi TBT. Karena itu, sebagai upaya pencegahan terhadap kesehatan manusia, WHO berdasarkan uji imun pada tikus telah menentukan batas toleransi intake harian TBT atau TDI sebesar 0,25 mg TBT per kilogram berat badan. Demikian penjelasan saya tentang tributyltin atau TBT. Sekian dan terima kasih.